There are, I don't know how many hundreds of millions of football fans, and geger dunia sepak bola. Negara se-Asia serentak keluar dari AFC, FIFA turun tangan. Also for this reason, the Congress that we are celebrating today on this. Sejarah panjang sepak bola Asia akhirnya sampai pada titik paling kelam. Sebuah keputusan mengejutkan datang dari berbagai federasi sepak bola nasional di benua Asia. Dalam sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, puluhan negara anggota AFC, Asian Football Confederation, dikabarkan serentak mengumumkan pengunduran diri mereka dari keanggotaan konfederasi tersebut. Kabar ini mengguncang seluruh dunia. Dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara, dari Asia Timur hingga Asia Selatan, satu persatu negara menyatakan mosi tidak percaya terhadap AFC. Dalam waktu kurang dari 48 jam, lebih dari 30 federasi sepak bola Asia secara resmi mengirim surat penarikan diri mereka kepada FIFA. Langkah ini disebut-sebut sebagai bentuk protes besar terhadap ketidakadilan, korupsi, dan manipulasi sistem yang selama ini dituding mengakar kuat di tubuh AFC. Banyak pengamat sepak bola dunia menyebut peristiwa ini sebagai hari kiamat sepak bola Asia, karena tak pernah dalam sejarah modern FIFA sebuah konfederasi hampir kehilangan mayoritas anggotanya hanya dalam hitungan hari. Salah satu sumber internal dari AFC bahkan mengatakan kepada media internasional bahwa mereka tidak pernah melihat situasi sekacau ini sebelumnya. Rapat darurat tidak berhenti sejak pagi hingga malam. Semua anggota petinggi AFC panik, ujar sumber anonim itu. Para pengamat sepak bola Asia menilai bahwa aksi keluar massal negara-negara Asia dari AFC ini tidak terjadi tanpa sebab. Krisis kepercayaan ini telah membara sejak lama, terutama sejak munculnya berbagai skandal manipulasi dan kecurangan dalam proses naturalisasi pemain di beberapa negara. Salah satu pemicu utama yang disebut banyak pihak adalah skandal pemalsuan dokumen naturalisasi yang melibatkan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Kasus tersebut menjadi sorotan global setelah investigasi FIFA menemukan bahwa beberapa pemain yang memperkuat timnas Malaysia memiliki dokumen keturunan palsu untuk memenuhi syarat naturalisasi. Skandal itu membuat nama AFC ikut tercoreng, karena organisasi yang seharusnya menjadi pengawas justru dianggap tutup mata terhadap praktik curang tersebut. Beberapa negara seperti Indonesia, Vietnam, Jepang, Korea Selatan, hingga Qatar merasa AFC terlalu berpihak dan tidak netral dalam penegakan aturan. FIFA menemukan bukti manipulasi, tapi AFC seperti pura-pura tidak tahu. Ini bentuk ketidakadilan yang tidak bisa lagi ditoleransi, ujar salah satu pejabat dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara kepada media internasional The Guardian Asia Edition. Ketidakadilan demi ketidakadilan inilah yang membuat banyak negara merasa AFC sudah tidak layak menjadi rumah besar sepak bola Asia. Puncaknya, setelah FAM lolos dari sanksi berat, gelombang protes mulai bermunculan di seluruh penjuru benua. Di tengah kekacauan yang melanda AFC, muncul satu figur yang menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sepak bola Asia, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick menjadi sosok yang berani berbicara lantang di hadapan media dunia. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Erick menyebut bahwa AFC sudah kehilangan integritas moralnya. Ia menegaskan bahwa sepak bola Asia membutuhkan reformasi besar-besaran. Kami tidak akan tinggal diam melihat sepak bola Asia dirusak oleh kepentingan politik dan kecurangan administratif. Sepak bola harus jujur, fair play, dan profesional, ujar Erick Thohir tegas, disambut tepuk tangan para jurnalis internasional. Pidato Erick Thohir menjadi viral di seluruh dunia. Tagar Salvation Football dan Justice for Asia menjadi trending di media sosial global. Banyak federasi negara lain mulai menyatakan dukungan terbuka terhadap langkah Indonesia yang menuntut transparansi dan reformasi menyeluruh di tubuh AFC. Indonesia pun dianggap sebagai pemimpin moral baru sepak bola Asia. Media Eropa seperti The Sun dan Marca bahkan memuji keberanian Erick Thohir, menyebutnya sebagai Nelson Mandelanya sepak bola Asia. Setelah pernyataan resmi Indonesia, gelombang pengunduran diri mulai meluas.
Negara-negara seperti Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Iran menjadi yang pertama mengikuti langkah tegas tersebut. Mereka menganggap AFC telah menjadi organisasi tidak kredibel dan tidak lagi mewakili semangat sportivitas Asia. Tak berselang lama, negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Filipina, dan Myanmar juga turut mengundurkan diri. Disusul kemudian oleh Jepang dan Korea Selatan, dua negara dengan kekuatan sepak bola terbesar di benua Asia. Langkah mereka membuat posisi AFC goyah. Total 34 negara resmi mengirimkan surat keluar kepada FIFA hanya dalam 3 hari. Di antara isi surat itu, mereka menulis dengan jelas, "Kami tidak lagi percaya bahwa AFC dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara adil, transparan, dan profesional. Kami memilih untuk berdiri di bawah pengawasan langsung FIFA sampai terbentuk konfederasi baru yang lebih bersih." Langkah tersebut disambut dengan gelombang dukungan rakyat. Di Jakarta, Tokyo, Riyadh, dan Seoul, ribuan supporter turun ke jalan mengibarkan bendera tim nasional masing-masing. Mereka bersatu dalam semangat yang sama, menolak korupsi dalam sepak bola Asia. Melihat situasi yang semakin memanas, FIFA akhirnya turun tangan langsung. Presiden FIFA Gianni Infantino segera memanggil rapat darurat di markas besar FIFA di Zurich, Swiss. Dalam pertemuan itu, FIFA membahas langkah cepat untuk mengatasi krisis kepercayaan terbesar dalam sejarah sepak bola modern. Dalam pernyataan resminya, Infantino mengatakan, "Kami tidak dapat membiarkan satu konfederasi kehilangan legitimasi karena tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. FIFA akan mengambil alih sementara seluruh kegiatan administratif dan kompetisi di bawah AFC hingga investigasi selesai." Pernyataan itu menggemparkan dunia. Artinya, semua kompetisi yang diatur oleh AFC, termasuk Liga Champions Asia, kualifikasi Piala Dunia, dan turnamen antar negara, sementara waktu berada di bawah kendali langsung FIFA. FIFA juga mengirimkan tim investigasi khusus untuk menelusuri dugaan manipulasi, korupsi, dan pelanggaran etika yang melibatkan pejabat tinggi AFC. Tak hanya itu, FIFA berencana membentuk Komite Reformasi Sepak Bola Asia, di mana Indonesia disebut-sebut akan menjadi salah satu anggotanya. Media internasional dari berbagai benua menyoroti krisis ini. BBC, CNN, Reuters, hingga Sky Sports menurunkan laporan investigatif tentang runtuhnya kepercayaan terhadap AFC. New York Times menulis, "Asia kini menghadapi krisis moral dalam sepak bola. Ketika korupsi dan manipulasi menjadi hal yang dianggap biasa, maka perubahan radikal adalah satu-satunya jalan." Sementara The Guardian menyoroti peran penting Indonesia. Langkah berani Indonesia bukan hanya menyelamatkan sepak bola nasionalnya, tetapi juga menyalakan obor reformasi untuk seluruh benua. Bahkan Federasi Sepak Bola Eropa, UEFA, melalui presidennya, Alexander Everin, menyampaikan dukungan moral kepada negara-negara Asia yang memutuskan keluar dari AFC. Ia menyebut langkah tersebut sah, berani, dan layak dihormati. Di sisi lain, kantor pusat AFC di Kuala Lumpur dilaporkan berada dalam kondisi darurat. Banyak staf yang memilih mundur, beberapa pejabat tinggi kabarnya mengundurkan diri secara diam-diam. Presiden AFC saat ini, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, mendapat tekanan luar biasa. Beberapa dokumen rahasia yang bocor menunjukkan adanya praktik suap dan manipulasi hasil pertandingan di beberapa turnamen AFC dalam 5 tahun terakhir.